Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang karakteristik dan tahap perkembangan bermain. Kelompok 1 terdiri dari Bimpi Maharani dengan NIM belakang 101, Fatin Akidatul Rofiko dengan NIM belakang 103, Septi Ayu Anggraini dengan NIM belakang 116, Nuria Jihan Maftuha dengan NIM belakang 120, dan Rizka Arisa Fitri dengan NIM belakang 122. Perkenalkan, nama saya Nuria Jihan Maftuha dengan NIM 210210251120 akan menjelaskan tentang karakteristik bermain anak. Bermain bagi anak usia dini adalah sesuatu yang banyak sekali manfaat dan fungsinya. Menurut Jeffrey, M.C. Kunkey, dan Hewson menyatakan bahwa ada 6 karakteristik bermain bagi anak. Yang pertama, bermain harus bebas dan tidak ada aturan yang terikat. Jadi bermain adalah sesuatu yang menyenangkan untuk dinikmati, bukan sesuatu yang memiliki peraturan yang terikat yang membuat si anak tersebut tertekan. Yang kedua, bermain dari keinginan diri dalam diri anak itu sendiri, bukan karena dorongan atau bukan karena paksaan orang lain. Yang ketiga, bermain merupakan aktivitas yang nyata. Seperti contoh ketika anak diajak bermain ke kebun untuk menanam sambil bermain, secara langsung fisik anak, motorik anak, dan panca indera anak akan ikut serta secara langsung dalam kegiatan bermain itu sendiri. Yang keempat, ketika anak bermain secara langsung ketika anak bermain, anak akan berfokus pada proses dibandingkan dengan hasil. Seperti contoh ketika anak bermain lari-lari, anak akan berfokus untuk berlari sekencang-kencangnya tanpa berpikir ketika lari kencang akan membahayakan anak itu sendiri dan membahayakan orang lain. Yang kelima, bermain didominasi dengan pemain. Biarlah anak bermain sendiri tanpa bantuan orang dewasa. Biarlah anak bermain sekreatif mungkin tanpa orang dewasa, dengan tanda kutip ketika permainan tersebut tidak membahayakan anak itu sendiri dan tidak membutuhkan orang dewasa. Yang terakhir, bermain juga membutuhkan peran aktif pemain. Dengan bermain, anak akan mendapatkan kreativitas tidak membutuhkan orang dewasa. Yang terakhir, bermain juga membutuhkan peran aktif pemain. Dengan bermain, anak akan mendapatkan kreativitas baru, ide baru, pengetahuan baru, dan hal-hal yang baru dari permainan tersebut. Menurut Teja Saputra tahun 2001 menyebutkan ada beberapa manfaat dan fungsi dari bermain. Yang pertama, bermain untuk mengembangkan aspek pada anak. Seperti contoh ketika anak menyusun balok yang tinggi seperti menara, secara langsung aspek seni dan aspek motoriknya akan ikut serta pada permainan tersebut. Yang selanjutnya atau yang nomor 2 adalah bermain sebagai alat intervensi atau alat untuk terapi bagi anak yang berkebutuhan khusus. Seperti contoh ketika anak yang memiliki atau mengidap penyakit autisme, bermain menggunakan fisik seperti melompat, menendang, dan melempar bola akan mengembangkan atau akan meningkatkan daya tahan tubuh si anak dan menunjang tumbuh kembang si anak. Yang ketiga adalah mengasah panca indera anak. Ketika anak bermain lari-lari, maka secara langsung indera penglihatan anak, indera pendengar anak, dan indera peraba anak akan ikut serta pada permainan tersebut. Yang keempat adalah mengembangkan fisik motorik anak. Ketika anak bermain puzzle, fisik motorik halus pada anak akan ikut serta pada permainan tersebut melalui rabahan atau memegang dari bagian-bagian puzzle yang akan disusun. Yang terakhir adalah bermain adalah cara untuk menilai, mengawasi, dan mendidik perkembangan si anak.
Jadi, anak itu bukan berfokus untuk belajar membaca terus, belajar menghitung terus dan dan belajar menulis terus, akan tetapi anak bermain sambil belajar. Sekian materi yang saya sampaikan, yang selanjutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah fungsi dan manfaat bermain. Yang pertama yaitu bermain bermanfaat untuk meningkatkan keterampilan fisik pada anak. Hal tersebut dapat ditandai dengan kegiatan anak saat bermain, seperti berlari, menari, melompat, dan menendang. Jadi, manfaat bermain di sini yaitu salah satunya dapat meningkatkan keterampilan fisik anak. Jadi, dengan anak itu bermain, berlari, melompat, itu dapat membantu meningkatkan keterampilan fisik anak. Fisik anak menjadi lebih kuat. Yang kedua yaitu bermain juga dapat melibatkan seluruh indera pada anak seperti indera penglihatan, indera pendengaran, dan indera peraba. Jadi dengan anak itu bermain, semua inderanya bekerja. Dia bisa melihat berbagai bentuk, berbagai warna, dia bisa mendengar banyak suara di sekitarnya, dan juga indera peraba. Dia bisa memegang permainan-permainan yang ada di sekitarnya. Yang ketiga yaitu bermain dapat membantu anak untuk mengenal diri sendiri dan anak juga dapat mulai mengetahui kekurangan dan kelebihan pada dirinya. Yang keempat yaitu bermain dapat mengembangkan kepribadian anak seperti bekerja sama, gotong royong, saling membantu, dan sopan santun dengan orang lain. Jadi dengan bermain di situ anak juga sambil belajar. Di situ anak bisa saling tolong menolong, bekerja sama, bisa sopan santun. Dengan bermain anak juga bisa belajar. Terus yang kelima yaitu bermain dapat meningkatkan kreativitas anak seperti membuat rumah-rumahan dari pasir, memasang puzzle, dan bermain drama-drama dengan karakter yang diinginkan oleh anak. Jadi yang selanjutnya yaitu manfaat dari bermain, kreativitas anak itu meningkat. Anak menjadi lebih kreatif. Di situ mereka bisa bermain dengan imajinasi mereka, dengan fantasi mereka. Mereka bisa membuat rumah-rumahan dari pasir karena mereka melihat pada sesuatu yang nyata seperti mereka melihat rumah. Nah, mereka akhirnya menginginkan untuk membuat sesuatu dari imajinasi mereka. Saya Diambi Habib Maharani dengan NIM akhir 101. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan bermain anak menurut para ahli. Tahapan perkembangan bermain menurut Burrock dapat diamati sejak anak itu baru lahir. Berikut ini merupakan tahapan bermain pada anak. Tahapan eksplorasi, yaitu pada tahap ini hingga anak berusia 3 bulan, biasanya permainan anak itu hanya sebatas memperhatikan orang di sekitarnya dan juga benda-benda yang ada di dekatnya. Serta mereka juga berusaha untuk menggapai benda-benda yang didekatkan di hadapannya. Yang kedua, tahap permainan. Tahap permainan ini, saat anak sudah mulai bisa bermain, barang mainan itu dimulai saat umur pertama mereka dan sampai puncaknya 5-6 tahun. Yang pada awalnya anak itu hanya mengeksplor mainannya. Pada saat umur 2-3 tahun, anak itu membayangkan bahwa mainan itu mempunyai sifat hidup, bisa bergerak, berbicara, dan merasakan. Yang ketiga, tahap bermain. Tahap bermain. Saat mereka mulai memasuki tahap sekolah, mereka sudah mulai mempunyai tertarik dengan berbagai ragam permainan. Selain bermain dengan mainannya sendiri, anak juga sudah mulai tertarik dengan permainan, hobi, olahraga, dan permainan lainnya. Yang keempat, tahap melamun. Saat anak sudah memasuki masa puber, anak mulai kehilangan minat bermain dan permainan yang ia senangi, dan lebih banyak menghabiskan waktu dengan melamun. Baik, untuk presentasi menjelaskan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis-jenis kegiatan bermain. Jenis-jenis kegiatan bermain ini ada 2 jenis macam kegiatan bermain, yaitu jenis kegiatan bermain aktif dan juga jenis kegiatan bermain pasif. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai jenis kegiatan bermain aktif. Jenis kegiatan bermain aktif ini merupakan salah satu kegiatan yang bersifat memberikan kesenangan serta kepuasan kepada anak usia dini. Di mana bermain aktif ini mempunyai manfaat dan juga keuntungan bagi perkembangan anak, mulai dari perkembangan motorik anak hingga mengurangi resiko obesitas karena selalu melibatkan gerak.
Nah, selain melibatkan fisik, bermain aktif juga mempunyai dampak positif bagi perkembangan sosial emosional anak. Di antaranya yakni menumbuhkan rasa bahagia, rasa percaya diri, dan juga mencegah kecemasan atau stres, serta melatih interaksi anak dengan orang lain. Selanjutnya, permainan aktif ini pada dasarnya merupakan sebuah aktivitas fisik secara spontan dan juga sesekali menggunakan energi yang banyak, karena kegiatan ini bisa dilakukan di dalam dan juga di luar ruangan dengan teman-teman maupun dengan keluarga. Dalam kegiatan bermain aktif ini, anak-anak akan melakukan berbagai aktivitas gerak yang melibatkan seluruh anggota tubuh, seluruh panca indera yang ada pada diri anak atau pada diri kita, dan yang ada pada anggota tubuhnya. Selain itu, jenis-jenis kegiatan bermain aktif ini juga ada beberapa macam, yakni ada textile play, functional play, dan juga constructive play, creative play, symbolic atau dramatic play. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat apa itu textile play. Textile play ini merupakan jenis kegiatan bermain yang dapat meningkatkan keterampilan jari jemari anak usia dini serta dapat membantu anak untuk mengetahui dunia yang ada di sekitarnya melalui perabaan dan penglihatan. Selanjutnya ada functional play. Functional play, permainan ini merupakan aktivitas bermain yang menggunakan seluruh panca indera atau seluruh anggota badan yang ada pada tubuh kita, dan juga kemampuan gerak motorik dalam upaya mengembangkan seluruh aspek motorik pada anak usia dini. Selanjutnya ada constructive play. Constructive play ini merupakan jenis permainan yang mengutamakan anak-anak untuk membangun dan juga membentuk sebuah bangunan dari media balok, Lego, dan juga lain sebagainya. Yang penting aktif dalam hal membentuk bangunan atau bentuk sesuatu benda. Selanjutnya ada creative play. Creative play ini merupakan jenis permainan yang diminta anak harus mewujudkan berbagai macam kreasi dan imajinasi mereka sendiri. Selanjutnya ada symbolic atau dramatic play. Jenis permainan ini merupakan permainan di mana anak memegang suatu peran dalam kegiatan tersebut. Jadi di sini olah peran atau bermain peran. Selanjutnya ada play games. Play games ini dilakukan menurut ajaran tertentu dan bersifat kompetitif atau bersaing. Jadi antara anak satu dan anak lain diperlombakan seperti itu. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermain pasif adalah permainan yang dimainkan anak-anak hanya melihat atau mendengarkan saja tanpa ikut berperan serta dalam permainan tersebut.